Sebelumnya, kita sudah menyaksikan episode 1 dan 2, di mana di episode 1 kita menyaksikan bagaimana White Walker atau zombie muncul di dalam hutan wilayah Wall Night Watch. Dan sampai di episode 2, kita melihat kalau Raja King's Landing mati hingga digantikan oleh Raja Robert yang merupakan sahabat dari Raja Stark. Sehingga Raja Stark dimandatkan menjadi tangan kanan Raja. I need you, Ned. Lord Eddard Stark. Namun suatu hari, ketika keluarga kerajaan King's Landing yang berdarah Lannister datang ke Winterfell, yaitu wilayah keluarga Stark, terjadi insiden yang mengakibatkan Brienne jatuh dari menara dan tidak sadarkan diri. Selain itu terjadi permasalahan yang cukup serius antara anak-anak Stark dan Joffrey yang merupakan putra kandung Raja King's Landing, yang mengakibatkan harus dibunuhnya seekor serigala yang merupakan lambang kehormatan Stark sebagai hukuman. Dan inilah kelanjutannya. Raja Stark sedang menuju King's Landing, mengingat dirinya sudah dimandatkan menjadi Hand of the King, yang artinya dia harus mendampingi Raja King's Landing. Sesampai di istana, dia dijamu oleh Jaime Lannister. Mereka berbincang, tetapi percakapan yang menuju pada kata-kata sentimen. King shits and the hand wipes. Must be strange for you coming into this room. Setelah itu, Hand of the King, sang Stark masuk ke ruangan di mana dia dibutuhkan. Di sana sudah menunggu para bidang ahli kerajaan. Setelah sidang itu, Raja Stark menemui dua putrinya yang juga bersamanya di King's Landing. Di meja makan, Arya Stark masih merajuk kepada Sansa yang telah berbohong dan tidak membela dirinya, sehingga sahabat Arya dan serigalanya harus mati. Arya pun pergi sehingga sang ayah mengikutinya. Darling, listen to me. Sansa will be married to Joffrey someday. Look at me. Winter is coming. Let's look after one another. Sementara itu, Cersei menasihati putranya untuk bersikap baik kepada Sansa hingga mereka menikah, sehingga kerajaan mereka menjadi lebih kuat. A king should have... She's very beautiful and young. Do I have to marry her? Do something nice for the Stark girl. Don't want to. No, but you will. If you'd rather lie with noble virgins, so... So you agree? The Starks aren't... Sementara jauh dari mereka, di Winterfell, Brian sudah sadar. Dia dihibur pengasuhnya dengan menceritakan kisah seram yang Brian suka, yaitu cerita soal para walker atau zombie yang hidup di luar tembok The Night Watch. Oh, my sweet summer child, what do you know? And children are born and live and die. In that darkness, the White Walkers, the snows fall 100 feet deep. It lasted a generation. And the White Walkers move through the woods. Tears freeze on their cheeks. Mother their babies rather than see them starve. Tak lama kemudian, secara diam-diam dan menyembunyikannya dari suaminya, Catelyn Stark telah sampai di King's Landing untuk mencari tahu soal pembunuh putranya. Tapi belum apa-apa, penyamaran Catelyn Stark sudah diketahui orang kerajaan, sehingga para pengawal dikirim untuk menjemput Catelyn Stark ke istana. Hingga kabar itu sampai ke telinga Ned Stark. Amarahnya membuncah dan menyerang seseorang, tetapi Catelyn datang sesuai keinginannya sendiri, karena dia merasa memiliki barang bukti untuk diadu dalam mencari pelaku, yaitu berupa belati yang diduga adalah milik para Lannister. Sementara di Night Watch, para penjaga tembok sedang berlatih, terutama mereka yang baru bergabung, yaitu Jon Snow. Jon Snow perlahan memperlihatkan kebolehannya dalam memainkan pedang. Dia mengalahkan semua lawannya hingga kesakitan. Saat istirahat, lawannya tak terima karena mereka dipermalukan oleh Jon Snow yang notabene adalah anggota baru. Jon Snow dikepung dan lumpuh. Untungnya saat itu Tyrion Lannister datang dan menyelamatkannya atas nama kerajaan King's Landing. Di istana King's Landing, Cersei khawatir karena mendengar kabar kalau Brian sudah sadar dan reputasinya terancam jika Brian menceritakan apa yang sebenarnya. Tetapi Jaime Lannister mencoba menenangkan dengan mengatakan Brian dalam kondisi hilang ingatan. Sementara di belantara hutan, Daenerys dan rombongan sudah memulai perjalanan, tetapi sang kakak mengacau karena merasa derajatnya sudah diambil oleh Daenerys.
Padahal Daenerys hanyalah adik dan penerus kerajaan adalah dirinya. Suku Dothraki yang melihat Daenerys tersakiti lantas menyerang kakak Daenerys. Kalau bukan atas perlindungan Daenerys maka kakaknya sudah tewas. Tetapi sebagai hukuman, kakak Daenerys dilarang berkuda dan disamakan dengan pejalan kaki yang lain. Berpindah ke Night Watch. Di dinding wall untuk pertama kalinya, Jon Snow menaiki dinding itu. Suhu dingin merasuk ke tubuhnya dan begitulah gambaran ekstrim tembok yang harus dia jaga. Jon Snow datang untuk menemui pamannya, yaitu seorang kesatria pertama yang menjaga keutuhan dinding Night Watch selama ini. Di sanalah Jon Snow diperkenalkan tentang prinsip dan kehormatan para kesatria Night Watch. First range. My job is out here. A man gets what he earns. Sementara Daenerys yang kini menyandang status Khaleesi, yaitu status para istri Dothraki, kini mereka dalam peristirahatan dan bersama pelayannya. Daenerys mencari tahu soal cara melumpuhkan hati Khal Drogo, yaitu suaminya. Sementara di tenda lain, pengawal terdekat Daenerys yang bernama Jorah sedang berbincang dengan salah seorang perwakilan kaum Dothraki. Mereka membahas soal taktik perang di masa depan saat melawan para Lannister di King's Landing. Saat itu juga pelayan Daenerys datang dan mengabarkan bahwa Khaleesi sudah hamil dan ingin makan sesuatu. The Khaleesi have baby inside her. Belly start to swell. Sanjani. I don't think she wants to be dog. Jon Snow sedang berlatih. Di dalam sana, Tyrion Lannister sedang berbincang bersama tetua soal kekhawatiran mereka saat nanti musim dingin akan tiba. Karena saat musim dingin tiba, itulah para Walker atau zombie akan muncul untuk menyerang manusia. Setelah perbincangan itu, Tyrion Lannister menemui Jon Snow karena dirinya akan meninggalkan Night Watch dan menuju ke Winterfell. Will you stop at Winterfell on your way south? Sorry to see you leave, Lannister. Sementara Arya Stark yang masih berada di King's Landing, dia sedang menyewa guru profesional untuk mengajarinya bermain pedang. Dan film Game of Thrones season 1 episode 3 pun selesai. Make you strong. So, and hammering this. Dilanjut dengan memperlihatkan Brian yang sedang melihat seekor gagak bermata 3. Dia mengikuti gagak itu dengan rasa penuh penasaran. Namun saat hendak meraihnya, Brian tersadar dari mimpinya. Tak lama kemudian, Brian dijemput oleh Theon dari suku Greyjoy atas titah Robb, yaitu anak pertama Ned Stark yang kini menyandang status sebagai raja sementara di Winterfell. Brian pun dibopong oleh seorang bernama Hodor dan tiba di ruangan untuk bertemu kakaknya. Dia ditahan oleh Tyrion Lannister untuk kemudian memberinya hadiah berupa peralatan yang akan dia pakai untuk membantunya menunggangi kuda meski kakinya lumpuh. Setelah memberikan itu, Tyrion pergi dan di luar sana, dia ketemu Theon Greyjoy yang membahas sejarah ketika keluarga Stark dan keluarga Greyjoy berperang. Tetapi kini, Theon justru mengabdi kepada Stark yang dulunya adalah musuh keluarganya sendiri. Di Night Watch, mereka kedatangan seorang anggota baru yang sangat besar. Samwell Tarly. You couldn't be any worse than you look. Hal itulah yang membuat dirinya dibuang ke Night Watch karena dianggap tidak berguna oleh keluarganya. Dan benar, saat latihan, dia tidak menunjukkan hal yang baik. Berpindah ke Daenerys dan suku Dothraki yang sudah tiba di tanah mereka, yaitu tanah para penunggang kuda. Kita melihat hamparan kering yang luas. Thrag, city of the Horse Lords. Sementara itu di King's Landing, Sansa yang akan menikah dengan Joffrey dari anak Cersei Lannister pergi untuk melihat singgasana raja yang nanti akan dia duduki anaknya, karena dari rahimnya lah raja akan dilahirkan. Tetapi Sansa memiliki kekhawatiran soal Joffrey yang sebenarnya membenci dirinya.
Ned Stark yang kini menyandang tugas sebagai tangan kanan raja sedang memimpin rapat yang membahas soal turnamen perayaan dalam rangka menyambut kepemimpinan raja yang baru. Setelah rapat usai, Ned Stark pergi tetapi menemukan Arya Stark sedang berlatih keseimbangan tubuhnya. For hours. Syrio says every hurt is a lesson. They're as quiet as shadows and as light as feathers. He wanted to be Knight of the King's Guard. Di Night Watch, malam datang dan dingin mencekam. Saat Jon Snow sedang berjaga di sana, Sam yang gendut datang untuk menemani. Sam menceritakan soal mengapa dirinya bisa tiba di Night Watch. Tak lain karena keluarganya membiarkan Sam untuk mencari jati dirinya. With heights and almost everything else probably. You can't fight. You can't see. Doing here, Sam. Di kota King's Landing, Ned Stark sedang berjalan-jalan di kota untuk melihat persiapan acara hiburan pertarungan para kesatria. Saat berjalan-jalan di tengah kota bersama Lord Baelish dan rekan lain, Ned Stark menemukan seorang ahli besi yang ternyata adalah anak keturunan Raja King's Landing dari perempuan lainnya, seorang putra yang tidak mengetahui siapa ayahnya. Mother, Who she was, what she looked like. look at me. Ned Stark yang mengetahui anak muda itu lantas menulis surat dan mengirimkannya kepada sang raja. Tetapi surat itu tak bisa sampai karena Jaime Lannister yang bertugas sebagai penjaga pintu kamar raja tak membiarkannya masuk. I don't serve Lord Stark. Di Night Watch, para penjaga tebing sedang beristirahat dan makan siang. Di sana Jon Snow menasihati rekan-rekannya yang lain untuk bersikap baik kepada Sam yang gemuk dan bersedia menerimanya dan berlatih dengannya. Don't hurt him in the training yard anymore. Sam's no different from the rest of us. A brother now, and we're going to protect him. Hingga keesokan harinya, semua orang benar-benar tak berniat menyakiti Sam karena peringatan Jon Snow di malam sebelumnya. Pelatih Night Watch yang melihat itu curiga kalau itu adalah ulah dan ancaman dari Jon Snow. Akibat ulahnya itu, Jon Snow dan Sam dihukum untuk membersihkan ruang makan umum. Don't you think it's a little bit unfair? Di kampung para Dothraki, Daenerys yang kini menyandang status Khaleesi, yaitu status istri para Dothraki, terlihat sedang mempersiapkan makanan untuk mengundang kakaknya. Tetapi kakaknya yang temperamen itu datang sambil marah karena tersinggung jika dirinya diperintah, karena dia selalu menganggap bahwa dirinya lah yang raja. Dia bahkan memukuli Daenerys sehingga kesabaran Daenerys pun habis dan balik mengancam kakaknya. I am the wife of the great Khal. I'm a Khaleesi of the Dothraki. Setelah itu Daenerys menemui penjaga setianya yang bernama Ser Jorah. Khaleesi menyampaikan soal kakaknya yang sungguh mengkhawatirkan bila kelak menjadi raja, sementara karakternya seburuk itu. Ser Jorah mengatakan apapun keputusan Daenerys akan dia ikuti. Lead an army even if my husband gave him one. My brother will never take back the Seven Kingdoms. Never take us home. Kembali di King's Landing, acara pertarungan para kesatria segera dimulai. Dan tak lama kemudian pertarungan pun dimulai. Seketika seorang dari mereka mati. Sementara acara itu berlangsung, Ned Stark masih di dalam ruangan dan tak menghadiri acara itu. Saat itulah Cersei mendatangi Ned Stark dan mereka berdialog dengan bahasa yang sentimen. Forcing you to kill the beast was extreme. You're just a soldier, aren't you? Also trained to kill my enemies, Your Grace. As was I. Sementara di perjalanan, Catelyn Stark sedang mampir di sebuah kafe. Dia masih dalam penyamarannya agar tak diketahui orang-orang. Tetapi di saat bersamaan, Tyrion Lannister ada di sana dan mengenalinya. Is there nothing I can do, Lady Stark? Akhirnya orang-orang mengetahui keberadaan Catelyn Stark dan secara otomatis semua tamu kedai mengenalinya. Catelyn Stark yang mencurigai Tyrion Lannister sebagai pelaku yang telah mencelakai anaknya Brienne hingga cacat, akhirnya mentitahkan perintah atas nama Raja Winterfell untuk menangkap Tyrion Lannister. Hingga seketika semua orang pun menyodongkan pedang ke Tyrion Lannister. This man came hired to murder my son. Robert and the good lords you serve. Dan film Game of Thrones season 1 episode 4 pun selesai. Seru sekali. Konspirasi soal pembunuhan Brian berhasil Catelyn Stark ungkap. Sementara di King's Landing,
Ned Stark yang menjabat sebagai tangan kanan raja membuat Cersei dan Jaime Lannister tidak senang dan bersikap tidak baik padanya. Nampaknya jurang perpecahan antara keluarga Stark dan Lannister mulai terbuka. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih dan goodbye.